Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak. Bagaimana kesan Al sekolah di sini? Senang bareng banyak teman, dapat belajar, banyak teman yang baik. Jadi semua diterima dengan baik gitu Al? Saya Kalau mengenai makanan Al? enak. Cita-cita? Al mau jadi dokter penyakit dalam, Kenapa Al? supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum. Jadi di sini senang karena bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman. Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton Lausma. Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara. Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar. Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari desil 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini. Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara. Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Gitu. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah. Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depannya. Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua, dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat. Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan 1 anak 1 laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah. Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama. Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan, dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan. Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah. Tidak hanya di kawasan timur Indonesia,
Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis. Ibu P anak usia berapa putus sekolah, kelas berapa? Sementara Kelas 1 SD. umur 7 7 tahun. Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini? supaya jadi anak pendidikan lebih bagus. Sebenarnya orang ini pada sekolah di pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu tidak mau sekolah. Ibu Pi alasan mau kasih sekolah di sini? Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih usah kasih sekolah. Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya? Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo. Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu. Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya? Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry, multi exit tadi. Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat. Tujuan utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang. Saya dikembangkan minat bakatnya di sini, dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya. Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik. Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman. Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia Emas. Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan. Kebahagiaan anak bangsa di 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat.
Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas, berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.